Nah itu. Jadi sehat walafiat Allah berikan juga kemauan dan kemampuan, serta Allah berikan ketaatan dan kesehatan. Dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Hari ini kita diberikan oleh Allah dua-duanya. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita zikirkan, kita bacakan terus ya. Ada salah seorang presiden itu di Pak Ustadz Nasir di daerah Balkan itu Rusia. Dia terkenal luar biasa wibawanya, kemudian juga luar biasa dicintai masyarakatnya. Presiden apa ya saya lupa namanya, negara muslim di daerah Balkan itu. Dia tiap pagi pengakuan dirinya 1000 kali membaca sholawat tiap pagi. Jadi tiap pagi membaca sholawat 1000 kali. Memang pengalaman orang berbeda-beda. Oleh karena itu membaca sholawat tidak dibatasi karena pada prinsipnya adalah doa. Coba lihat dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Para ahli bahasa mengutip kalimah 'alan nabi itu, coba lihat, an-nabi itu pakai alif dan lam. Tidak nabiyun tapi an-nabi. Ya. Kalau nabiyun dia nakirah, tapi 'alan nabi dia menggunakan alif dan lam. Kata dalam kitab Ruhul Ma'ani itu dijelaskan bahwa 'alan nabi itu menunjukkan tentang subjektivitas, keagungan, keluhuran, kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kekhususan, ada keagungan, ada keluhuran Nabi Muhammad SAW. Nah sebetulnya ini di bulan Rabiul Awal nih, saya membaca literatur ataupun dari sejarah-sejarah, imannya Muslim itu, kita itu sebetulnya beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu telat sebetulnya, termasuk telat. Jadi kita Muslim mengimani Nabi Muhammad itu harus menunggu sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 40 tahun setelah beliau berusia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Atau bahkan juga ada yang baru setelah itu dia menjadi kafir dulu kan, dia memerangi dulu. Khalid bin Walid bagaimana kan sebelumnya, kemudian juga dia harus menjadi musuh Rasulullah dulu, meskipun akhirnya dia beriman. Tetapi iman kita itu kalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka Yahudi dan Nasrani itu sudah mengimani sebelum Nabi Muhammad diutus. Dari mana? Dari kitab-kitab yang mereka pegang. Dari kitab Zabur, dari kitab Taurat, mereka mendapati informasi akan datangnya Muhammad, akan lahirnya seorang nabi terakhir. Mereka menunggu-nunggu, lalu mereka mengimani akan datangnya. Tapi bedanya ketika sudah datang mereka mengingkari, itu bedanya. Jadi bedanya ketika nabinya sudah diutus, ketika nabinya sudah lahir, mereka mengingkari. Kenapa? Karena bangsa Yahudi tidak mau nabi terakhir bukan dari bangsanya. Kita lihat 12 tahun Muhammad kecil, ketika dia ajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya Abi Thalib. Ke negeri Syam itu sekarang terpecah negeri Syam itu ya. Ada Palestina, ada Suriah kan, Lebanon dan lain-lainnya, itu ibu kotanya Damaskus ya. Itu Syam itu terpecah-pecah ya. Kemudian ketika dia hendak berkunjung berdagang ke negeri Syam, bertemu dengan siapa? Pendeta. Lagi-lagi pendeta dari Bukhara kan, pendeta Bukhara. Wahai Abu Thalib, anak siapa itu? Itu anak saya, kata Abu Thalib. Tidak mungkin itu anakmu, karena aku melihat dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian pada dirinya. Usia berapa tahun? 12 tahun. Ketika diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam.
Aku melihat ada awan yang menaunginya. Aku melihat dari wajahnya yang begitu tampan dan bercahaya. Dia itu bukan anak kamu. Yalah, dia bukan anak aku, kata Abi Thalib. Dia anak pamanku. Aku mengasuhnya, mendidiknya. Aku membawanya untuk berdagang. Wahai Abu Thalib, jangan kau lanjutkan perjalanan ini, karena nanti dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Jangan kau lanjutkan ke negeri Syam. Nanti dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Silakan pulang lagi, Abu Thalib. Abu Thalib pulang lagi, Pak. Nggak jadi itu bawa Muhammad kecil ke negeri Syam itu. Ya, artinya apa? Orang Yahudi sudah percaya dia akan ada datang Nabi sebetulnya sebelum. Jadi literatur ataupun referensi tentang kenabian Nabi Muhammad jauh lebih banyak dimiliki oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Itu referensinya mereka lebih hebat, lebih banyak referensinya itu. Gitu. Coba kita lihat lagi bagaimana ketika usia 19 tahun. Usia 19 tahun Muhammad berdagang menjadi karyawan seorang wanita saudagar kaya bernama Khadijah. 19 tahun. Artinya dia sudah menjadi ngambil barang, maklun, menjadi saudagar, menjadi karyawan maksud saya. Dia berdagang, menjualkan kembali dagangan dagangan Siti Khadijah. Tapi apalagi yang terjadi? Ternyata di usia 19 tahun Khadijah pun dengan referensi yang mencukupi bagi dirinya. Khadijah sudah banyak referensi tentang ciri-ciri kenabian. Dia dari situ dalam sejarah itu, dalam sirah itu dikatakan sudah mulai menganggap dan meyakini bahwa ini adalah calon nabi. Bukan meyakini, sudah melihat tanda-tanda calon nabi. Makanya dia mengutus kepada salah seorang karyawannya bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, awas. Jangan nanti salah sangka Nabi Muhammad berdagang ditemani oleh wanita. Enggak. Maisarah itu seorang laki-laki, namanya saja Maisarah. Apa kata Siti Khadijah? Maisarah ikuti temani Muhammad berdagang dan ceritakan kepadaku, laporkan kepadaku apapun yang kau lihat tentang Muhammad. Apa yang terjadi? Maisarah melihat awan memayungi, ya. Kemudian juga melihat tanda-tanda kenabian yang tidak ada pada diri orang lain ketika berdagang itu. Kemudian juga dia penuh dengan arif, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, kemudian dengan dengan kejujuran. Itu sudah kelihatan. Makanya laporan kepada Khadijah, dan Khadijah tertarik di usia 25 tahun melamarnya melalui pamannya. Jadi Khadijah yang melamar, ya, melalui pamannya. Lagi-lagi ketika Muhammad atau Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika beliau mendapati wahyu pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad kebingungan. Dia kebingungan, menggigil, ketakutan. Dia tidak paham siapa yang datang. Ketika Jibril mengatakan Iqra, dia menggetar, berkeringat, kedinginan katanya. Kemudian dia mengatakan, mana biqari, aku tidak mampu membaca. Iqra. Dia ketakutan, dia datang lagi-lagi kepada Khadijah, lalu Khadijah menyelimuti dan dibawa ke pamannya. Siapa? Seorang rahib namanya Waraqah bin Naufal, lagi-lagi seorang Nasrani. Kenapa? Karena referensi nubuwah yang paling banyak ada di mereka gitu. Dan Waraqah mengatakan, wahai anak pamanku Khadijah, anak saudaraku, yang datang kepada Muhammad adalah Gomus atau malaikat Jibril, sebagaimana yang datang kepadamu Musa. Berarti referensi-referensi tentang akan kedatangan Nabi Muhammad itu kebanyakan adalah orang Yahudi yang lebih tahu dan Nasrani. Hanya bedanya mereka setelah Nabi Muhammad diutus, setelah diangkat menjadi nabi, mereka tidak mengimani. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, kan, wahai ahlu kitab, marilah datang, ta'alau ila kalimatin sawain, kan, kita diskusikan kepada satu kalimah yang sama, kan, bainana wa bainakum, kan begitu. Makanya kalau orang Yahudi itu dia Tuhannya sebetulnya Esa, Yahweh. Yahweh itu bahasa Ibrani, kalau dihimalahkan namanya ya Allah. Hanya bedanya orang Yahudi sering membunuh dan tidak mengenal Muhammad. Kalau orang Nasrani dia menjadi Trinitas, ya, Trinitas, ada Bapa, ada Ibu, ada Anak. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sehingga kata seorang penceramah itu, kalau kita berdebat dengan mereka sederhana saja. Oke lah, kamu mengatakan Trinitas katanya. Sekira-kira kalau Bapak, Ibu, dan Anak itu siapa yang paling hebat?
Pasti jawabannya bapak kan. Ya udah kalau gitu saya bapak aja satu deh. Gitu kan. Tuhan kita bapak aja satu kalau mereka menganggapnya Allah itu sebagai Tuhan bapak. Makanya di situ ada ajakan untuk mendiskusikan, membicarakan tentang kalimatin sawa. Kenapa? Karena pada prinsipnya awalnya mereka ada kesamaan. Nah itulah fenomena sosial Pak. Fenomena sosial. Soal di daerah tinggal Pak Ustadz dulunya. Di daerah ada seseorang yang pergi keluar kampung, dia pesantren, dia jadi ustadz, dia punya pengaruh, pulang ke daerah, guru nu baheula aya keneh, kiai nanti aya keneh. Dan tadi anggap itu, aduh cenah ieu bahaya ya bisa menyisihkan naon teh popularitas, bisa menyisihkan, bisa mengalahkan gitu kan. Tadi piwarang acan. Salat ngimaman tradi piwarang, ceramah tradi piwarang. Ecek nu ngara kumaha? Aing kolot-kolot panjang umur ya kita aya keneh wae gitu nya. Itu fenomena sosial, Pak. Ternyata orang Yahudi juga sama dulu awalnya gitu. Itulah godaan setan. Awalnya dia menunggu setelah lahir karena bukan dari golongan Yahudi tapi dari bangsa Quraisy, mereka mengingkari. Itulah fenomena sosial. Fenomena sosial begitu. Padahal kata guru saya dulu, lamun urang cenah boga murid pinter, kudu bahagia. Berarti guru lebih pinter, Pak. Da murid mah moal ngaliwatan guru gitu gurunya ada inget nasihat guru kudu bahagia cenah da murid mah moal ngalewatan guru cenah. Berarti yang kedua atau berarti kita sebagai guru sukses telah membuat suksesor gitu kan, didikan kita lebih sukses daripada kita. Nah oleh sebab itu nih, jadi sejak kapan kita bisa menjadikan uswah terhadap Nabi Muhammad? Nah ini termasuk nanti ada bab-bab di sini. Sejak kapan? Kan Al-Ahzab ayat 21 beliau sebagai uswah kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada kalimah uswatun hasanah. Pertanyaannya sejak kapan? Ada pendapat yang pertama dimulai sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu pendapat sedikit tapi pendapatnya kecil. Diawali sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu 40 tahun. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kebanyakan para ulama menganggap beliau ini bisa dijadikan uswah atau kita jadikan sebagai uswah itu jauh sebelum beliau dari mulai dilahirkan sejak kecil. Itu sejak beliau dilahirkan. Bahkan ada yang mengatakan jauh sebelum beliau diutus atau terlahir. Kenapa? Karena ada hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis ini sahih, Pak. Sahih hadis ini. Menurut Imam As-Subki mengutip dalam kitabnya tentang hadis ini, apa hadisnya? Kuntu nabiyyan wa Adam wa Hawa baina ruh wal jasad. Jadi aku sudah menjadi nabi kata Rasulullah, sedangkan Adam dan Hawa masih antara ruh dan jasad. Imam As-Subki mengomentari, sulit secara metafisik memaknai hadis ini. Sulit sekali, bagaimana mungkin Adam dan Hawa masih antara ruh dan jasad, sedangkan Nabi Muhammad mengatakan saya sudah menjadi nabi. Tidak sulit. Oleh karena itu lihat ayat berikutnya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, yang mengharapkan rahmat Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya yang hanya mampu memahami ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, mengimani itu semua tidak sulit, tidak mustahil, karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi kata Allah, wa ma bainahuma dan segala isinya, seluruh isinya, la'ibin dengan main-main. Panitia pembangunan Masjid Mukhlisin wae nek ngabangun masjid digambar heula tuh, bikin set plan heula, betul enggak? Bikin perencanaan Pak Jamidinnya, bikin perencanaan yang matang akan dibangun seperti ini, apalagi Allah akan menciptakan bumi ini juga termasuk siapa isinya. Makanya banyak yang meyakini Nur Muhammad itu sudah ada jauh sebelum Adam diciptakan. Oleh karena itu saya sangat-sangat menolak, sangat tidak setuju kalau ada penceramah mengatakan Muhammad pernah sesat kerletikna gara-gara menerjemahkan surah Wadduha. Gitu kan? Bukan mentafsirkan, menerjemahkan surah Ad-Duha.
cenah pernah sesat. Naon cenah memperingati maulud cenah memperingati kesesatan cenah. Nauzubillahi min zalik. Itulah kalau kita belajarnya tidak dari guru, tidak dari tafsirnya gitu. Oleh karena